Hai semuanya, hai teman-teman. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Dhani. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi dengan mata kuliah penganggaran. Oleh karena itu, yuk mari kita simak videonya sama-sama. Sebelum kita lanjut videonya, izinkan saya untuk perkenalkan diri kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Dhani, mahasiswa program studi manajemen dengan nomor NIM C0122362 dari kelas manajemen B. Oke, pada pembahasan video kali ini yaitu dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh dosen Ibu Wulan Ayundiani SEMM. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi-materinya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah tampilan beberapa judul yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Nah, pembahasan yang pertama itu ada dasar penganggaran perusahaan, yang kedua ada ramalan penjualan, yang ketiga ada anggaran penjualan, yang keempat ada anggaran produk, yang kelima ada anggaran bahan baku, yang keenam ada anggaran biaya dan beban, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu anggaran laba rugi. Nah, ini ada 7 pembahasan atau 7 judul materi yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu dasar penganggaran perusahaan. Jadi, poin pembahasan kita yang pertama adalah dasar penganggaran perusahaan. Apa sih itu penganggaran? Jadi, penganggaran budgeting merupakan proses menyusun anggaran sehingga anggaran adalah hasil bagian dari penganggaran itu sendiri. Nah, penganggaran digunakan oleh perusahaan maupun non-perusahaan. Penganggaran untuk non-perusahaan disebut dengan penganggaran nirlaba atau non-profit, yaitu penganggaran untuk organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Sedangkan penganggaran untuk perusahaan merupakan penganggaran organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan anggaran. Nah, tujuannya yang pertama itu adalah untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu manfaat anggaran. Yang pertama yaitu semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Dan yang terakhir yaitu dapat memotivasi karyawan. Pembahasan yang kedua yang akan kita bahas pada video ini yakni ramalan penjualan. Teman-teman, tahukah apa itu ramalan penjualan? Jadi, ramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Nah, selanjutnya teknik membuat ramalan penjualan. Ada 2 metode, yang pertama yaitu metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif. Nah, yang pertama metode kuantitatif, yaitu dibuat dengan menggunakan metode para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat survei konsumen. Yang kedua yakni metode kualitatif, didasarkan pada pendapat pengalaman, intuisi, dan penilaian subjektif. Metode ini sangat cocok digunakan saat data masa lalu terbatas atau saat kondisi pasar sedang berubah-ubah. Selanjutnya, menghitung ramalan penjualan. Dalam menghitung anggaran ramalan penjualan, ada 2 jenis analisis yang biasa digunakan. Pertama, analisis tren garis lurus dan analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren garis lurus, suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Dalam analisis tren garis lurus terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen. Sedangkan untuk analisis tren bukan garis lurus itu ada beberapa macam, antara lain tren parabola kuadrat, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang dirubah. Nah, ini adalah contoh ramalan penjualan yang menggunakan analisis tren garis lurus dengan metode kuadrat terkecil. Di sini diketahui data penjualan perusahaan PT Minuman SBA dari tahun 2016 sampai 2019, ditanyakan berapakah jumlah minuman di tahun 2020. Nah, untuk menyelesaikannya, mari kita selesaikan dengan metode kuadrat terkecil dengan syarat sigma X sama dengan 0 dengan data yang sudah saya misalkan di sini. Nah, pertama, jumlah minuman dari tahun 2016 sampai 2019 kita jumlahkan, hasilnya 1343. Kemudian data yang ada pada variabel X, XY, dan X pangkat 2 kita jumlahkan juga.
Variabel X merupakan syarat sigma X sama dengan 0. X, Y, dan X pangkat 2 itu merupakan peramalan penjualan. Jadi, diperoleh hasilnya untuk variabel X sejumlah 0, variabel XY sebanyak 1149, dan variabel X pangkat 2 itu sebanyak 20. Setelah semuanya diperoleh, maka kita masukkan rumus ramalan penjualan, yaitu A sama dengan sigma Y per N. Jadi nilai A sama dengan 1343 dibagi dengan 4 menjadi 335,75. Sedangkan nilai B 1149 dibagi dengan 20 menghasilkan 57,45. Setelah nilai A dan B diperoleh, lalu dimasukkan ke dalam rumus ramalan penjualan, Y sama dengan A ditambah dengan BX. 335,75 ditambah 57,45 dikali 5 sama dengan 620. Jadi, penjualan minuman oleh perusahaan minuman SBA di tahun 2020 itu sebanyak 620 botol. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni anggaran penjualan. Anggaran penjualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Menjual berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Penjualan terdiri atas penjualan kotor dan penjualan bersih. Penjualan bersih diperoleh setelah dikurang dengan potongan dan return jualan. Return jualan adalah dikembalikannya sejumlah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan, misalnya terdapat cacat tersembunyi, tidak sesuai ukuran, dan kualitas tidak sesuai. Nah, selanjutnya pembahasan yakni penyusunan anggaran penjualan. Sebelum menyusun anggaran penjualan, perlu juga dipertimbangkan faktor yang dapat berpengaruh terhadap penjualan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anggaran penjualan antara lain faktor keuangan, faktor ekonomis, faktor kebijakan perusahaan, dan faktor perkembangan penduduk. Pertama, faktor keuangan. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja, mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, dan lain-lain. Kedua, faktor ekonomis. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatnya laba atau sebaliknya. Ketiga, faktor kebijakan perusahaan. Seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan 3 menjadi tertutup. Keempat, faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yakni anggaran produk. Anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Produk jadi adalah produk yang siap untuk dijual. Produk dalam proses adalah produk yang masih dalam penyelesaian. Dalam menyusun anggaran produk hanya meliputi produk jadi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan produk jadi yaitu produk jadi periode ini atau disebut juga dengan produk selesai dibuat periode ini atau produk selesai ditransfer ke gudang. Berikutnya adalah penyusunan anggaran produk. Anggaran produk dapat disusun dengan 4 cara, yakni pertama mengutamakan stabilitas produk. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi, berubah dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai sediaan semula. Di sisi lain, pola produk juga harus konstan, stabil. Yang kedua, mengutamakan sediaan produk. Dengan mengutamakan stabilitas sediaan, seharusnya rencana sediaan konstan stabil, artinya sediaan awal sama dengan sediaan akhir dengan tingkat produk dibiarkan berfluktuasi, berubah. Apabila sediaan awal dan akhir tidak akan sama, maka hanya beberapa periode sediaan awal yang sama atau stabil. Yang ketiga, gabungan antara stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. Pada cara gabungan ini, tingkat produk stabil, maka ada kemungkinan sediaan berubah. Tetapi bila tingkat sediaan berubah, maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Yang keempat, sesuaikan dengan keperluan manajemen. Anggaran produk dapat juga dibuat sesuai dengan manajemen. Dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode.
Manajemen menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yakni anggaran bahan baku. Nah, bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Bahan pembantu biasanya merupakan bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk, misalnya produk kursi rotan, bahan bakunya rotan. Nah, sedangkan bahan pembantunya itu seperti paku, lem, kayu, dan lain-lain. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang kedua, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang ketiga, dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Kemudian, penyusunan anggaran bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku per unit tidak berubah pada periode anggaran, yaitu sesuai dengan harga standar bahan baku per unit. Anggaran bahan baku terdiri atas anggaran bahan baku dipakai, anggaran bahan sediaan bahan baku, dan anggaran belian bahan baku. Anggaran belian bahan baku disusun untuk keperluan penyusunan anggaran kas, yaitu untuk keperluan penyusunan anggaran kas, yaitu untuk menentukan anggaran kas keluar untuk dibeli bahan baku bila bahan baku dibeli tunai, dan untuk menentukan anggaran utang bila anggaran baku dibeli secara kredit. Anggaran belian bahan baku disusun berdasarkan anggaran sediaan bahan baku dan anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk dan anggaran biaya bahan baku standar per unit produk. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keenam, yakni anggaran biaya dan beban. Anggaran biaya adalah perkiraan jumlah uang yang dibutuhkan untuk suatu proyek, kegiatan, atau operasional dalam periode tertentu. Biasanya anggaran biaya mencakup 1. Biaya tetap, pengeluaran yang tidak berubah seperti sewa gaji karyawan tetap dan asuransi. 2. Biaya variabel, biaya yang berubah tergantung aktivitas seperti bahan baku, listrik, dan transportasi. 3. Biaya tak terduga, dana cadangan untuk mengantisipasi perubahan harga atau kejadian tak terduga. 4. Biaya investasi, pengeluaran untuk aset jangka panjang seperti peralatan atau properti. Nah, berikutnya yakni beban usaha. Beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok jualan. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Sedangkan beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Nah, berikutnya yaitu tujuan anggaran beban usaha. Ada 4, yakni pertama, mengidentifikasi dana yang tersedia untuk perusahaan. Kedua, memperkirakan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Ketiga, mengontrol pengeluaran. Keempat, mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang bisnis. Kemudian, pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh adalah anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi atau income statement budget adalah proyeksi atau rencana pendapatan dan beban suatu perusahaan selama periode tertentu, baik itu bulanan, triwulan, ataupun tahunan, untuk mengetahui estimasi laba atau rugi yang akan diperoleh. Nah, tujuan dari laporan laba rugi itu ada beberapa, yakni 1. Mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. 2. Menilai efisiensi operasional bisnis. 3. Memberikan informasi untuk mengambil keputusan manajemen. Dan yang keempat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Nah, ini adalah salah satu contoh dari laporan laba rugi yang bisa kita lihat di sini, yakni dari perusahaan Sukma Makmur periode Mei tahun 2020. Jadi, sebagai penutup dari pembahasan kita, saya sedikit menyimpulkan bahwa penganggaran perusahaan adalah proses perencanaan keuangan yang mencakup seluruh aspek kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bisnis secara efisien.
Proses ini diawali dengan penyusunan anggaran ramalan penjualan, yaitu perkiraan penjualan di masa depan yang menjadi dasar keseluruhan anggaran. Dari ramalan tersebut, disusun anggaran penjualan sebagai target pendapatan yang kemudian diikuti oleh anggaran produk untuk menentukan jumlah produksi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya anggaran bahan baku disusun guna memastikan ketersediaan bahan untuk proses produksi. Selain itu, perusahaan juga menyusun anggaran biaya dan beban yang mencakup seluruh pengeluaran operasional maupun non-operasional. Semua komponen tersebut akhirnya dirangkum dalam laporan anggaran laba rugi yang memberikan gambaran proyeksi keuntungan atau kerugian perusahaan dalam satu periode. Dengan penganggaran yang terstruktur, perusahaan dapat mengelola sumber daya secara optimal dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan keuangan. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang saya share dan bagikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi sendiri. Dan saya memohon maaf juga kepada teman-teman penonton sekalian, bila mana di penyampaian video pembelajaran sebelumnya saya memiliki kesalahan dan kekurangan baik itu dari tutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu mungkin murni datang dari diri saya pribadi. Dan teruntuk untuk dosen pengampu mata kuliah saya, yakni Ibu Wulan Ayundiani SEMM, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas waktu dan ilmunya yang diberikan kepada kami sehingga kami mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.